Rafli. Tes satu. Rafli atau julukan Rambo karena fisik besar, power kencang. Cocok, julukan Rambo itu cocok. Ini mulia ini sempat menghilang beberapa bulan dari dunia perfolian. Muncul tiba-tiba latihan jogging lari berapa saat, Iko halut langsung, Iko halut. Tapi kalau dibandingkan dengan dulu waktu itu orang masih bermain sama-sama, yang masih aktif. Dulu 90%, sekarang masih 55. Masih jauh dari yang dulu. Masih jauh. Jauh sekali. Berapa kali saya nonton bermain, power menurun dikit. Timing kadang dengan bola setar pukul apa, akak. Timing kadang salah. Kadang bola terlambat, kadang akak yang terlambat, kadang akak cepat, bola terlambat. Timing so kurang baku pas. Entah karena mungkin akak so kurang ringan ataupun so berat, jadi taksir bola jatuh so tersesuai dengan badan. Adik juga tertahu. Tapi yang adik lihat itu power masih tersama dulu, masih butuh proses panjang. Masih berapa ya, butuh kalau agak rajin jogging dengan latihan terus, tara lama untuk balik kayak dulu. Tapi ya walaupun teraka sama kayak dulu, tapi paling tidak menyimbangi yang dulu, supaya nama masih ada sampai sekarang. Tapi kalau untuk nama so bisa jadi legenda, orang so kenal, orang so tahu Rambo itu siapa. Bahkan orang tertahu Rafli siapa. Yang orang tahu Rambo, Rafli orang tahu. Di Galela sana orang tahu Rafli itu siapa. Nanti tuh bilang Rambo baru, oh yang badan besar, yang babotot itu Rafli orang kenal. Tapi paling tidak ngoni mau terkenal nama panggung siapa, nama lapangan siapa, paling terada don tahu ngana perupa yang bagaimana. Itu dulu. Paling terada ngoni bisa jadi cerita di anak-anak muda yang baru muncul nanti. Rafli, Rambo, orang so tahu. Kalaupun nanti dia su pensiun, terus bermain, dia datang ke sana di lapangan juga, orang lihat, orang so tahu, pasti orang bercerita, oh itu Rafli. Akan orang juga yang lain juga mau tanya Rafli yang mana. Begitu, itu yang butuh, itu yang cari. Ngana tinggalan hilang pensiun, ngana penama masih di atas, itu yang orang cari. Itu Ko Fadli, nama masih ada, bahkan masih bermain sampai sekarang. Nanti saya bahas Ko Fadli lagi. Ini Rambo masih berat tuh, masih berat. Jogging lagi, jogging banyak-banyak lagi, jogging terus, jangan ragu-ragu. Untuk ngoni anak muda ngoni lihat nih, Pak itu satu ini so berapa DP usia, so masuk 40, masih mau latihan sendiri. Kok ngoni cuma berharap datang di lapangan bermain rame-rame. Kita so bilang ulang-ulang, opo anda, kita so bilang ulang, latihan sendiri yang merubah ngoni permainan, bukan di lapangan rame-rame, bukan. Di lapangan itu kesana hura-hura, senang-senang, cari suar, bikin hati senang. Untuk berkembang latihan sendiri, tak percaya tanya Rafli kemarin dia bilang ke kita, setiap mau pi bermain jogging di luar, jogging. Orang usia semua 40 masih mau jogging sendiri, tara malu. Kok ngoni berpikir apa dengan ngoni usia yang masih muda? Orang yang sebuah umur masih mau berkembang, masih mau bersaing dengan ngoni yang muda. Kung ngoni yang muda, ngoni tak mau kembangkan ngoni punya. Kung ngoni badiam di dalam kamar sampai kamar Akak Rambo. Itu DP bagus dari Akak Rambo. Masih ada DP terbaik, santai. Ada DP terbaik, tara semua bagus. Ada DP terbaik, santai. Itu DP bagus, dia DP terbaik nih, dengar nih. Ini yang saya, kalau salah saya I'm sorry together tonight. Tapi kalau yang saya lihat nih, yang saya rasa ini, menurut pengamatan saya ini, mood saya bahas dengan fans nih, mood Akak Rafli nih. Mun berani bahas pada dia tuh, berani bercerita dia di muka tuh, saya bahas pada dia, baru nanti saya upload di YouTube, saya tandai. Kita tandai, tara urusan. Saya tandai biar don tahu. Siapa tahu kita kata-kata ini memang betul, terus dia merasa oh ya mungkin itu betul.
begitu. Ini bukan apa berhujat terhadap, ini mengkritik sekalian saran, sekalian menilai ngoni permainan supaya ngoni tahu kurang di mana. Kalau kita penyampaian dia kurang, berarti kita kurang pengamatan. Tapi kalau kita penyampaian dia betul, berarti kita pengamatan bagus, walaupun kita pengamat abal-abal. Anjir itu DP kurang, bukan DP kurang ya, maksudnya yang kurang apa ya, maksudnya yang tora rasa ada mengganjal di hati nih. Akak dengar baik-baik akak, biar nanti mau kudapuk akak mau pukul padiknya juga tak ada masalah. Kalaupun adik kata-kata salah, bilang saja jangan pukul akak terlalu besar, adik lari. Satu akak blok, naujubillah, saya ini memang saya pemalas blok, tapi akak bantah-bantah saya lagi, sumpah ini akak pemalas blok mi bantah-bantah saya lagi. Yuk, saya pemalas blok karena saya blok sudah sampai. Kalau dulu boleh, tapi kalau sekarang setong pernah latihan susah. Akak mi pemalas blok bagus lagi. Passing mafatu kelapa. Passing mafatu kelapa. Itu mafatu kelapa, akak tahu mafatu kelapa. Mafatu kelapa itu kalau bola ada kenal putung di sana, tak tahu mau mengarah ke mana. Itu passing. Terus akak bola jaga jatuh di akak pesamping, entah itu akak pemalas ambil ataupun akak sengaja ke akak pandang enteng, tu orang tak tahu. Tapi yang jelas akak begitu, akak pe teman-teman satu tim yang bermain yang latihan di atas itu hati sakit sekali, sakit. Hati sakit karena dong berpikir poin hilang, baru orang semua kalah. Dong berpikir ampun akak itu, dorang pasti dong dalam hati dong bilang itu terambil sudah, gua astagfirullah. Ambil akak, ambil kasihan, ambil. Walaupun cuma latihan akak, ambil kasihan. Tunjukkan bahwa akak masih bisa ambil. Tunjukkan bahwa akak bermain terpanang enteng. Kas tunjuk di anak muda kalau akak bisa. Kas tunjuk di anak muda. Kalau akak bermain masih semua bisa, semua. Jangan kasihan. Akak jangan kas tinggal bola jatuh ke bawah, akak jaga terambil itu ampun itu tamang hati sakit. Hati sakit. Karena poin hilang percuma. Dong sudah main serius, so fokus, so siap-siap, tapi akak terambil bola, hilang semangat, hilang. Anak-anak bermain jadi pemalas. Jujur, anak-anak bermain jadi pemalas. Jadi kalau akak dengar saya bicara, mudah-mudahan saya bicara terasa salah. Tapi yang adik amati itu begitu. Dan dulu sekali ini, dulu waktu itu masih bermain sama-sama, akak masih aktif, adik juga masih hidup. Dulu sekali nih, dulu kita bahas dulu. Sekarang sudah ada, tapi dulu itu akak bermain, tahu tuh mau bilang pandang enteng atau akak merasa akak yang paling di atas tuh bingung, tertahu. Akak merasa di dalam cuma akak saja, semua mau akak habis. Dulu itu pengamatan yang dulu. Sekarang terada hilang. Akak mulai terima kenyataan. Akak mulai berpikir bahwa dalam satu tim itu 6 orang, bukan cuma akak sendiri. Setara ego kayak dulu lagi. Itu dulu akak masih ego, semua mau akak. Akak merasa cuma akak sendiri saja. Tapi sekarang sudah ada, syukur alhamdulillah. Begitu. Semangat terus akak tiap hari. Kalau belum kerja, jogging terus akak. Saya yakin, saya percaya akak masih bisa. Karena usia sebegini, usia seberapa, hampir 40. Loncat, pukulan masih ada. Yang lain usia 30, bahkan belum 30, setara bisa meloncat. Hilang di telang kegelapan malam, hilang. Tara bisa loncat. Hilang semua. Kalau dong usia sampai di akak lagi yang semua 40, meninggal. Setara ada lagi. Setara bisa. Tapi akak masih mau. Adik akui akak semangat. Usia begini tapi masih mau bersaing dengan anak muda. Adik akui. Adik jempol, 4 jempol, jari jempol, kalau ada jempol lebih akak adik kasih kalau ada jempol lebih. Adik senang gue bercerita akak. Karena apa? Orang lain mungkin takut
dong lihat akak pe badan atau akak pe cara bicara, orang takut baca cerita akak. Tapi adik-adik senang karena apa? Karena dorang tidak tahu kalau baca cerita akak banyak akak kasih motivasi. Dorang tidak tahu, don takut mungkin akak kasih motivasi. Itu yang harus ngoni berdekat ke sana. Jangan ngoni takut pe akak ini cuma badan besar tapi hati lembut. Hati lembut, baik orang, baik. Ngoni bertanya tentang voli, dia kasih tunjuk semua ada cara. Dia kasih tunjuk. Ngoni tinggal ikut. Pun cuma latihan, jangan pandang enteng. Maksudnya bukan pandang enteng lawan, jangan pandang enteng permainan, jangan, kasihan. Hargai teman-teman satu tim itu yang masih mau bermain dan lagi bermain serius dan semangat. Itu saya ucapan buat akak yang paling tampan dan semangat. Untuk akak Rambo sekianlah. Nanti tuan cari yang lain lagi. Ko Fadli passing terbagus di masanya. Passing paling bagus so dia dan Ko Taslim passing paling bagus. Kalau bilang di dompet tim dulu lama-lama yang dompet masa passing bagus Ko Fadli, Ko Taslim. Kalau Om Harun ya passing agak mafato kelapa lagi. Itu ini Ko Fadli lupa. Nama terhilang sampai sekarang. Ini saya cerita saya waktu saya masih awal-awal pi latihan di Galela. Setiap saya pi lapangan voli, saya bilang saya ada Ternate don tanya kenal Ko Fadli kata rada. Di Galela saya tertahu hal, palun cerita Ko Fadli pernah pi bermain di Galela. Kasih tagoyang satu Galela, Tarakane sana satu Galela satu Tarakane. Ko Fadli kasih tagoyang Galela satu gunung sana itu. Ko Fadli kasih tagoyang. Saya bilang, kenal. Ko Fadli kenal. Dan cerita semua pemasa Ko Fadli masa. Ko Fadli pukul abu-abu jadi semen keras langsung di masa Ko Fadli. Ampun. Setiap sapi latihan di Galela di lapangan, semua lapangan di Galela saya sampai latihan. Don tahu saya dari Ternate, don cuma tanya beliau ini itu yang ton cari. Pergi datang bermain di orang pe kampung, orang pakai patoran, tom pulang, tom penama tetap tak tinggal, itu yang ton cari. Passing terbaik. Pak Tua ini sudah passing terbaik, dia sudah passing paling bagus. Kalau untuk terpercaya ngoni tanya orang-orang yang dompet masa sama-sama dengan Pak Tua, tapi sekarang tarada. Pak Tua masih sendiri sampai sekarang, dompet tamang-tamang pemasa hilang. Rafli masih di bawah. Rafli pemasa di bawah. Jauh sekali. Siapa lagi yang senior-senior? Strada. Sampai sekarang yang bermain cuma anak muda ini, 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor ini. Anak muda sampai bermain yang tak tinggal senior beliau sendiri. Beliau semangat, coba ngoni lihat beliau semangat, masih tiap hari jogging, ada kesempatan jogging padahal beliau kerja. Tak tahu itu beliau mau pergi kerja kah? Setiap jogging itu tuh tak tahu beliau pencuri waktu dari kerja kah, memang beliau sudah istirahat tuh tak tahu. Tapi beliau masih usaha jogging untuk bisa bersaing dengan ngoni-ngoni pe binatang berapa ekor ini. Kok ngoni tak mau latihan sendiri? Saya sudah bilang berapa kali tadi di lapangan itu hura-hura ke sana cari suara, cari senang. Kenapa Ko Fadli lari sendiri? Karena Ko Fadli tahu latihan yang bisa merubah tempat permainan itu latihan sendiri, bukan latihan sama-sama di lapangan, bukan. Latihan lapangan itu latihan tim, membentuk sebuah tim, kekompakan tim. Mengerti pate? Tara mengerti tuh. Dia ini Ko Fadli. Nama sampai sekarang tara hilang. Walaupun sekarang beliau bermain bapukul terasa bagus dulu, tapi kalau setiap pertandingan coba ngoni dengar. Setiap pertandingan kongko bermain semua bilang setara sama dulu. Berarti ngoni harus berpikir dulu beliau bagaimana dia dulu, bagaimana. Pikir itu. Orang bilang setara sama dulu, berarti dulu beliau bersejarah. Sampai orang tahu dia dulu bagaimana. Pikir itu beliau bagaimana. Kundung bilang tara sama dulu, berarti beliau dulu kayak apa, sebagus apa. Mikir. Masa terlama pemain voli, masa terlama untuk Maluku Utara makali beliau, angkatan beliau hilang, tinggalam dimakan tanah, hilang. Siapa sotarada, bahkan yang dibawa beliau juga hilang ke muka. Karena apa? Karena terpertahankan. Ngoni anak muda lagi kalau terpertahankan, ngoni akan hilang muda, pensiun dini kayak kita.
lihat ko semangat permainan di lapangan. Ngoni lihat ko ada pernah marah, tarada. Senyum terus, ngoni kasih bola keluar, bola masuk, bola lewat, bola hilang. Pai tua cuma senyum terus, senyum. Pai tua cuma senyum saja, tara marah. Pai tua tara marah, senyum. Karena Pai tua tahu ngoni anak-anak baru. Ngoni Pai tua pikir ngoni anak-anak, sub anggap dia pe anak aja dia tara berani marah. So anggap dia pe anak dia sayang. Ngoni salah Pai tua bilang karena Pai tua juga pelatih. Begitu. Lihat Pai tua, lihat Pai tua ini, ngoni lihat dengan pemuka beda jauh. Pai tua umur berapa? 40 lebih, kapan ini 40 lebih? Kok ngoni anak muda masa harus kalah dengan orang yang tua? Orang yang sudah berkeluarga, yang punya kesibukan ribuan kesibukan, tapi masih sempatkan waktu datang tempo untuk latihan. Dan bahkan masih bisa jogging sendiri. Ngoni cuma di rumah sibuk cuma bakar lota. Tapi ngoni tidak mau datang latihan tempo, bahkan ngoni terlambat lagi, anjing barana ngoni. Belum ngoni mau meninggal. So, coba ngoni modelin cucuk B. Cucuk B saya keluar minum teh. Teh terabai dia masih panggil orang bakulai, berarti dia masih ada kerja. Berarti dia masih sibuk. Ngoni cuma dalam rumah, tunggu sampai jam 4 baru pergi latihan, tapi terlambat. Terlambat. Bagaimana ngoni mau jadi pemain? Halifuru nau buta huruf. Sadar diri. Kalau ngoni belum sejago yang ngoni pikir, karena ngoni pikir ngoni jago, orang lihat ngoni terada apa-apa. Santai, terada apa-apa. Orang butuh ngoni berkembang, bukan ngoni menurun, hilang di telang malam. Santai. Ketua komunitas Cafe 2P dan juga yang punya pelabuhan Ahmad Yani. Jadi kalau yang sering masuk pelabuhan pasti kenal beliau. Bos Mape, bahas beliau. Saya pertama kali buka dapur dengan Bos Mape itu ketika saya bermain di kantor wali kota yang lama dari yang di lampu merah. Saya bermain situ. Saya bermain di Bos Mape, Om Harun. Hari itu ada Bos Mape, kita ada kayaknya. Itu 2011. Saya bermain pertama kali. Kayaknya ada yang di Bos itu ada ya. Saya Botosir, Bos Om Harun, Bapukul, Om Harun, dan orang senior semua. Hari itu cuma saya yang paling muda, Pak Jasa sudah tahu. Saya masih sekolah apa itu. Bos Mape. Untuk anak-anak main volley ngoni yang muda-muda ini, tiru beliau. Tiru beliau semangat untuk volley, kasihan. Tiru. Beliau sibuk kerja, layani masyarakat yang mau pulang kampung, yang datang dari kampung kemari di Pelabuhan Laut. Tapi sore beliau kesempatkan DP waktu, entah itu beliau memang waktu so kosong atau masih ada kerja, tapi beliau rela kasih tinggal, itu antara tahu. Tapi selalu datang. Semangat. Itu karena semangat. Nguni anak-anak kerja cuma duduk berdiam di rumah, datang terlambat. Bagi apa? Nguni kerja apa, sibuk apa? Kasihan beliau. Datang masih kerja, paksa datang. Semangat. Dari dulu memang beliau begitu. Volley itu beliau paling cinta sekali. Beliau utamakan. Ngoni cuma di rumah tapi terdatang. Ngoni bagi apa, anjing barana. Tiru beliau semangat. Lihat beliau bermain. Beliau kalau bermain 6 set 7 set. Selama menang beliau terakan keluar. Umur seberapa, stamina masih bagus. Karena apa? Jaga pola makan, jaga istirahat, atur jadwal istirahat baik-baik. Walaupun beliau kerja, beliau terakan keluar. Saya pernah coba. Beliau semangat itu harus tiru. Saya pernah coba dulu, Pak. Saya sengaja, jujur saya sengaja. Soalnya saya lihat bos pernah bermain sampai 5 set keluar. Saya sengaja tanya, saya sengaja tes. Bos saya ganti. Keluar suka apa bos, muka lala. Dia bilang apa? Harga diri. Beliau sendiri yang bilang kita,
Harga diri dong kalau saya keluar. Harga diri kalau saya keluar. Saya masih menang. Bagaimana saya keluar? Saya masih mampu. Saya masih mampu. Ngoni bermain baru 2-3 set ngoni so mengelu lalala belakang sakit tangan patah lancing barana. Bagaimana? Beliau umur seberapa? Anak so besar. Beliau menyerah. Beliau terlala-lala. Terusah. Serius waktu itu saya pernah coba malam. Beliau bilang begitu. Harga diri kalau saya keluar. Harga diri jatuh. Beliau sendiri yang bilang. Tiru kasihan, tiru beliau semangat soal voli. Beliau datang itu bukan lagi cari prestasi. Beliau datang cuma mau lihat penguni, bantu ngoni untuk ngoni prestasi, cuma ngoni tertahu diri, ngoni termau ngoni prestasi, ngoni pemalas modeling. Nauzubillah, pemalas sampai ubur-ubur saja me. Masih semangat ku. Ngoni pemalas sampai. Hei. Tiru beliau, tiru. Bagaimana ngoni bapak diam, tiru beliau. Jangan pemalas, tiru. Beliau semangat. Beliau masih mau bermain dengan ngoni anak-anak muda yang ngoni dong bilang pukul-pukul kuat. Beliau tertakut karena beliau tahu bola kemana dan kemana itu beliau tahu. Beliau tahu posisi mana yang harus diambil. Senior kelebihan itu. Biar pukul secara kuat, tapi penempatan posisi, penempatan bola akan kemana itu dong bisa tahu. Jadi beliau berani bermain. Tiru beliau, kasihan tiru. Beliau semangat. Dan setelah ada orang yang sama dengan beliau lagi. Setelah ada, jadi hargai beliau. Sayang beliau. Susah mau dapat orang kayak begitu. Susah sekali. Orang yang peduli penguni itu tak ada. Dunia ini siapa yang mau peduli penguni tanpa dibayar. Siapa yang peduli penguni? Siapa mau peduli penguni? Bahkan beliau rela kasih keluar doi. Untuk apa? Untuk ngoni. Cuma ngoni tertahu diri banyak. Ngoni pemalas. Latihan pemalas. Beliau sudah berkorban waktu, materi. Cuma ngoni masih pemalas. Setiap pertandingan beliau berkorban. Waktu, materi beliau berkorban lagi. Cuma ngoni pemalas pemanahu ini tertahu diri. Ngoni mudah orang bagaimana lagi yang rela dan suka rela. Dia ngoni banyak sekian banyak itu. Dia rela bahkan dia sibuk. Beliau sibuk kerja tapi dia masih mau jadi ketua untuk lihat penguni. Perhatikan penguni. Ngoni sekian banyak itu. Beliau masih mau lihat. Beliau kasih korban waktu. Waktu penting. Beliau waktu itu penting. Beliau itu orang penting, bukan orang yang cuma duduk di rumah. Jadi hargai beliau apa? Tunjukkan ngoni perkembangan ketika beliau lihat penguni sudah berkembang, beliau senang. Tanya beliau kalau tidak percaya. Tanya. Beliau pasti senang kalau lihat ngoni permainan dia berkembang, beliau senang. Beliau sengaja ke darat tiap sore itu bukan cuma beliau mau bermain, tapi beliau mau lihat penguni sejauh mana ngoni berkembang. Cuma ngoni tersadar. Kasihan, tersadar. Ngoni tidak bisa tahu orang itu kayak apa kamari, orang ini kayak apa kamari itu bagaimana. Ngoni tidak tahu. Tersadar, cuma tahu main ke sana pulang, tak berpikir salah di mana, balik kemari main pulang, tak berpikir salah di mana. Kosong double. Skak mat raja mati. Tiru beliau. Setelah ada orang yang akan memperhatikan penghuni lagi. Setelah ada sayang. Setelah ada orang kesiang. Setelah ada. Jadi hargai beliau kesiang. Hargai. Donis Yoyon, selamat datang. Begitu. Itu susah mau dapat orang begitu, susah. Saya mau bahas itu untuk bos mungkin begitu, soalnya untuk apa mau bahas? Untuk bahas permainan terlalu banyak bahas permainan karena memang beliau datang untuk cari suara. Tapi untuk ngoni yang datang cari prestasi itu tunjukkan semangat, latihan sendiri rajin karena ngoni datang bukan cari suara. Karena ngoni masih berharap ikut pertandingan sana sini, beda dengan torang, beda dengan kita. Kita datang cuma mau cari suara dan kasih senang badan. Setara lagi mau berharap pertandingan yang berpikir pertandingan tak ada. Walaupun tak masih muda tapi tak setara berharap pertandingan tak ada.
Cukup ngoni sadar diri yang masih mau raih itu prestasi, yang masih mau ikut pertandingan, latihan sendiri. Ya. Latihan sendiri, jam berharap tiap sore jam 4 pergi ke sana latihan, pergi ke sana bermain di tanah masjid. Tarada itu bukan latihan, itu baramaeng. Latihan tuh latihan sendiri. Nanti kasih kembang dengan liang perkembangan latihan itu di tanah masjid ketika sore itu baramaeng. Dan tahu diri, tahu diri. Jangan merasa puas dan sumbas kak badiam ditampa. Live ini mantap. Minum kopi dulu kakak. Iyo, live mantap, apa yang mantap ini. Ini saya bikin konten YouTube, Pak. Saya bikin konten YouTube sekalian saya live di sini. Saya bikin konten YouTube di komputer ini. Nanti dia tayang, jangan lupa di subscribe. Saya putar 10 situ yang komedi banyak, volley banyak. Jadi begitu. Jadi untuk part 1 sekian nanti besok baru lanjut part 2. Jadi kita cuma mau kasih saran di teman-teman yang masih mau cari prestasi, latihan. Jangan cuma datang barang main kosong, pulang juga terpikir salah di mana, akhirnya kosong lagi. Sadar diri Jo, sadar diri kasihan. Kalau ngoni masih mau raih prestasi, belajar. Ngoni di non akademik latihan, yang di akademik belajar. Ngoni pe basic di mana itu kembangkan di situ. Jangan berpusing hal-hal lain. Jangan berpikir cewek. Jangan berpikir mama muda. Jangan berpikir galau terhadap otak. Santai. Hidup di bawah enak, bukan di bawah pikir. Santai. Datang latihan dengan senyuman, pulang dengan badan yang ringan. Datang latihan dengan hati yang gembira, pulang dengan badan yang cerah, model yang baru balik dari neraka.